Udah menyelesaikan buku 2 buku juga. Pertama aku bakalan kasih lihat ke kalian warp up aku. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini seperti biasa setiap bulannya aku bakalan kasih kalian atau tunjukin ke kalian wrap up aku di bulan Mei kemarin dan TBR atau to be with aku di bulan Juni ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. So without further ado, aku akhir-akhir ini semangat untuk membacanya tuh stabil, jadi nggak terlalu kena reading slump, nggak juga menggebu-gebu untuk membaca, ya stabil aja gitu, biasa aja. Dan di bulan Juni ini aku ada 2 TBR, dan bulan Mei kemarin aku sudah menyelesaikan buku 2 buku juga. Pertama aku bakalan kasih lihat ke kalian warp up aku atau buku-buku yang sudah aku baca di bulan Mei kemarin. Buku yang pertama yaitu judulnya Teka-teki Terakhir karya Anissa Ihsani, buku ini. Dan aku bakalan review sedikit aja tentang buku ini, walaupun mungkin nanti kedepannya aku bakalan review details, who knows gitu, entah kedepannya kapan. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak umur 12 tahun gitu ya. Dia itu punya seorang tetangga yang misterius, yang banyak rumor tentang mereka itu, bahwa si tetangganya ini adalah seorang ilmuwan yang gila gitu. Dia tuh menciptakan eksperimen-eksperimen yang yang gila lah pokoknya, seperti itu. Dan si gadis ini itu penasaran tentang keluarga ini. Pertama kali aku lihat covernya, ini merujuk ke genre thriller or mystery or something like that. Tetapi ternyata ini tuh nggak terlalu merujuk ke thriller atau horor yang bagaimana banget, tapi ini lebih ke kayak teka-teki. Betul, dengan judulnya teka-teki, dia lebih ke misteri teka-teki, dimana kita disuguhkan teka-teki yang mind blowing banget menurut aku, dengan gaya bahasanya yang menurut aku pribadi kurang sreg sih sebenarnya, karena terlalu baku dan kesannya itu kayak membaca novel terjemahan, literally. Kayak aku tuh rasa kurang luwes dan kurang berkomunikasi ke pembaca gitu. Dia kayak show and show, dan tapi keseluruhan cerita aku suka. Ceritanya, temanya itu unik gitu. Ternyata temanya ini lebih yang ke pembelajaran matematika, dan itu ada teka-teki yang misteri yang mereka harus selesaikan gitu. Aku cukup penasaran sebenarnya baca buku ini yang dulu, dan aku suka sih setiap detail ceritanya dan alurnya. Tapi itu aja sih, kayak gaya bahasa terlalu kaku dan terlalu baku menurut aku untuk sebuah buku lokal Indonesia. Kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, kalian bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang buku ini. Yuk kita sama-sama sharing. Buku yang kedua yaitu Little Woman karya Louisa May Alcott. Ini adalah buku terjemahan dari penerbit Kanita. Ini buku klasik pertama yang aku baca. Kayaknya bukan pertama deh, I forgot, mungkin 2 atau 3, aku lupa. Intinya klasik itu adalah salah satu genre yang jarang banget aku baca, bahkan dalam beberapa tahun ini, selama aku berkecimpung di dunia buku selama aku intinya ada di dunia literasi, aku jarang banget baca buku klasik gitu. Dan aku tertarik baca buku Little Woman ini. Menurut aku gaya bahasanya ini cukup mengajak dalam artian dia lebih ke kayak kita tuh diajak berpikir dan diajak bersenang-senang di dalam ceritanya ini. Aku suka banget dengan cara penjabaran si penulis ini, dan juga aku suka bagaimana karakter keempat gadis ini itu sangat sweet, sangat punya karakter masing-masing. Sumpah, kayak dalam satu toko ini gitu, dia tuh kayak mempresentasikan sifat-sifat yang berbeda gitu. Dan aku sukanya dia tuh karakternya kuat, dan aku bisa bayangkan bahwa si ini itu karakteristiknya tuh kayak gini, penampilannya tuh kayak gini gitu loh. Jadi
si empat ini itu dia bersaudara ceritanya, dan dia itu kayak mempermasalahkan sesuatu tentang hadiah gitu or something. Aku nggak terlalu inget juga karena sudah bulan lalu. Dan terus ibunya ada juga, dan dia keempat saudara ini tuh kayak seneng banget ketika mendapatkan surat dari ayahnya yang jauh dan nggak bisa pulang gitu. Jadi aku suka banget kehangatan di setiap paragraf, di setiap cerita, plot, twist, dan narasi, dan dialognya. Aku sumpah suka banget karena dialognya itu kayak fun aja gitu loh. Aku enjoy untuk baca ketika baca buku ini gitu. Kalau misalnya kalian sudah baca buku ini, kalian bisa komen di bawah bagaimana sih pendapat kalian tentang buku ini. Oke, itu dia tadi buku yang sudah aku baca di bulan Mei. Dan aku bakalan kasih tau kalian buku yang bakalan aku baca di bulan Juni ini, walaupun sebenarnya aku sudah baca setengah halaman. Itu yang pertama adalah ini dia, Shine by Jessica Jung. Kalian pasti tahu Jessica Jung itu siapa. Jessica Jung itu adalah mantan SNSD gitu ya. Kalian sudah tahu pasti kalau SNSD itu adalah idol legend lah ya di Korea. Dan Jessica Jung ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul Shine. Jadi bukunya ini tuh bercerita tentang, di sini aku baca deskripsinya karena masih setengah halaman gitu, belum sampai selesai. Bagi Rachel Kim, remaja Korea Amerika yang berusia 17 tahun, jawabannya adalah hampir segalanya. 6 tahun lalu ia direkrut oleh DB Entertainment, salah satu perusahaan musik K-pop terbesar di Seoul. Aturan menjadi trainee di DB Entertainment cukup sederhana, yaitu latihan 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu. Tampil sempurna, dilarang berkencan. Mudah bukan? Tidak juga. Ketika skandal-skandal mulai bermunculan dalam industri yang berusaha keras mempertahankan citra kesempurnaan tersebut, apakah Rachel cukup kuat untuk menjadi pemenang, atau apakah dia akan berakhir dalam keadaan hancur? Ini cukup menarik menurutku. Pertama karena dikatakan bahwa ada seorang idol yang ingin sukses, yang ingin betul-betul menjadi top idol, dan dia berusaha keras untuk berlatih, jadi trainer dan menjadi top idol gitu. Dan di sini Jessica Jung mengungkapkan bahwa bagaimana sisi gelap menjadi seorang idol. Jadi aku penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini gitu loh. Buku TBR yang kedua yaitu judulnya Broken Monster karya Lauren Beukes. Broken Monster itu monster-monster rusak. Ini buku terjemahan karya terbitannya, translate-nya Gramedia Pustaka. Di sini blurb-nya aku bakalan bacain. Sudah banyak mayat yang dilihat detektif Gabriela Versado, tapi yang satu ini unik. Menurut standar Detroit sekalipun, setengah bocah, setengah Rusia. Seiring ditemukannya mayat-mayat lain yang makin aneh dan meresahkan, bagaimana kota itu bisa tetap berpegang pada realitas yang saat ini pun telah nyaris hancur? Dan jikalau Layla, putri remaja detektif Versado, kau main-main dengan orang yang bisa jadi merupakan predator online. Ini merupakan kisah mungkin lebih ke horor misteri gitu sih, karena kalian bisa lihat di sini gambarnya, covernya itu kayak rusa yang menyeramkan, yang hitam kelam. Dan di sini juga berhubungan dengan mayat-mayat yang which is like it's so horror, dan I'm gonna read it as soon as possible. Baru beberapa halaman sih. Iya, aku kalau misalkan sudah stuck baca ini, besoknya baca ini. Sebenarnya sih aku bukan tipe kalian kayak gitu ya, karena aku biasanya fokus ke satu buku baru baca buku yang lain. Cuman kadang sometimes we need another perceptions. Jadi aku kayak coba baca selembar, 2 lembar, sehalaman, 2 halaman. It's okay. Saya belum jauh dari setengah halaman, masih berapa 3 halaman kalau nggak salah. Jadi ya, I will read it later. So ya guys, itu dia beberapa buku wrap up dan TBR aku 2 bulan ini. And this is my last video. Sampai sini video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.